Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan pada percobaan ke-6, yaitu dengan modul DAC dan PWM, yaitu Digital to Analog Converter dan Pulse Width Modulation. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dengan NIM digit terakhir 029 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu bagaimana pengertian dan definisi DAC dan PWM dengan perbedaan mendasarnya, kemudian ada prinsip kerja PWM, kemudian ada pengimplementasian STM32 yaitu meliputi timer PWM, register ARR dan CRR. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perbandingan DAC dan PWM, STM32, kemudian ESP32, kelebihan maupun kekurangannya. Kemudian ada prinsip kerja DAC dari mulai jaringan R2R, kemudian formula, dan ada resolusi. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi ESP32 yaitu DAC 8 bit dan LCD PWM pada ESP32. Kemudian ada rangkaian filter RC, kemudian yaitu meliputi low pass filter maupun ripple voltage. Kemudian ada aplikasi nyata baik audio, motor, LED maupun sensor power supply. Kemudian dilanjutkan dengan meliputi rangkuman dari keseluruhan percobaan. Tujuan dilakukannya praktikum pada ke-6 ini yaitu yang pertama, memahami prinsip kerja DAC Digital to Analog Converter pada microcontroller ESP32 dan STM32. Yang kedua, mengetahui cara mengubah data digital menjadi sinyal analog menggunakan filter DAC pada microcontroller. Kemudian yang ketiga, mempelajari konfigurasi pin pada program DAC menggunakan software pemrograman microcontroller. Yang keempat, mengamati perubahan pada setiap tegangan output analog yang dihasilkan berdasarkan nilai data digital yang diberikan. Kemudian yang kelima, membandingkan karakteristik keluaran dari DAC pada ESP32 dan STM32. Kemudian meliputi sistem resolusi maupun kestabilan dan rentan tegangan output. Dan yang keenam yaitu melatih kemampuan interfacing hardware pada pengukuran sinyal analog menggunakan alat ukur seperti multimeter atau osiloskop. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah mengimplementasikan DAC untuk aplikasi sederhana seperti pengaturan intensitas LED, pembangkitan gelombang, ataupun pengontrolan tegangan analog. Nah, yang pertama, pengertian dari DAC itu sendiri atau Digital to Analog Converter, yang mana sistem elektronika mengonversi referensi data biner atau sinyal digital berupa 0 dan 1, yang mana menjadi sinyal tegangan ataupun arus analog yang nantinya nilainya memproporsionalkan terhadap input digital. Yang pertama yaitu input biner, yang mana data digital dalam format n-bit yaitu 8 bit, artinya nilai 0 sampai 255. Kemudian ada 12 bit yang mempunyai nilai yaitu 0 hingga 4095. Kemudian ada 16 bit yang mana nilainya yaitu 0 sampai 65.535. Nah, yang kedua yaitu proses konversi, yang mana jaringan 2R2 leader menjumlahkan arus dari setiap bit secara tertimbang, yang mana
berdasarkan bobotnya, kemudian dilanjutkan untuk menghasilkan tegangan output. Nah, yang ketiga sendiri yaitu output analog. Artinya tegangan DAC tadi yang kontinu antara 0 volt hingga Vref, nilai outputnya berbanding lurus dengan nilai digital yang diberikan. Kemudian pengertian PWM yaitu pulse width modulation, yang mana mempunyai arti atau pengertian sendiri, yaitu teknik pengaturan daya listrik yang mana cara memvariasikan lebar pulus atau durasi on dan off-nya. Pada sinyal digital berfrekuensi tetap, nilai tegangan rata-rata output ditentukan oleh persentase waktu on dalam satu periode. Duty cycle atau persentase waktu sinyal berada di level high atau on dalam satu periode, yang mana duty cycle sama dengan atau berarti T on dibagi T atau dimmer dikali 100%, yang mana 0% yaitu bernilai selalu on atau low, kemudian 100% nya yaitu selalu high. Nah, frekuensinya jumlah siklus per detik atau mempunyai nilai yaitu rendah, yang mana 1 kHz, yang mana motor DC atau LED, tinggi hingga 20 kHz, yang mana audio dan SPMS atau kemudian formula yang mana nilainya yaitu T per 1 per T. Nah, kemudian tegangan rata-rata ini yaitu output efektif yang dihasilkan. VDC yaitu rumusnya sama dengan VCC dikali duty cycle. Salah satu contohnya yaitu VCC sama dengan 33 volt dengan DC-nya yaitu 50%. Kemudian maka nilai jumlah totalnya yaitu Vout-nya menghasilkan 1,65 volt. Nah, perbandingan antara DAC maupun PWM secara umumnya mempunyai gambaran sebagai berikut. Nah, DAC atau True Analog Output, yang mana output tegangan analog murni tanpa filter, kemudian nantinya dicocokkan untuk audio berkualitas tinggi dan sinyal presisi. Kemudian membutuhkan hardware DAC khusus di MCU. Setelah itu resolusi dari 8 hingga 16 bit tergantung dari chip. Nah, perubahan tegangan instan dan bersih, kemudian konsumsi daya relatif lebih tinggi, harga MCU dan DAC cenderung lebih mahal. Nah, PWM sendiri atau simulasi analog, yang pertama tersedia di hampir semua MCU modern, efisiensi daya tinggi, switching mode, kemudian cocok untuk motor, servo maupun LED dimming, kemudian mudah dikonfigurasi melalui dimmer software. Nah, membutuhkan filter RC untuk menghasilkan analog murni. Kemudian terdapat ripple voltage setelah di-filter. Nah, bandwidth-nya terbatas karena terpengaruh oleh filter. Prinsip kerja DAC, jaringan dari R2R leader, yang mana formula utama mempunyai rumus yaitu Vout sama dengan Vref dikali D per 2 pangkat N, kemudian N-nya yaitu jumlah bit dan D-nya adalah nilai digital desimal, yaitu salah satu diagramnya yaitu contohnya sebagai berikut. Semisal diagram 2R2R leader dengan nilai 4 bit, yaitu yang mana 2R DC MCB, kemudian R2R D2, kemudian R2R D1 dan R2R voltage, yang mana D0 atau LSB.
Nah, resistor atau nilai resistor dasar yang menghubungkan antara node secara horizontal pada jaringan tangga. Nah, kemudian resistor dari 2R, nilai 2 kali R menghubungkan setiap jalur bit ke node utama secara vertikal. Nah, superposisi arusnya, setiap bit menyumbangkan arus tertimbang total arus yang dijumlahkan dari node output atau menghasilkan dari V output. Nah, untuk resolusi dari dan formula DAC-nya yaitu setiap sig atau ukuran resolusinya sama dengan rumusnya yaitu Vref dibagi 2 pangkat N sama dikurang 1, yang mana resolusinya semisal 8 bit, maka level outputnya mempunyai nilai 256 dan Vref-nya 3,3 volt. Step size-nya yaitu sekitar 12,9 megawatt. Nah, contohnya yaitu pada penggunaan audio sederhana dan LED dimming. Kemudian pada 10 bit dengan nilai level outputnya 1024 dengan Vref-nya yaitu 3,3 volt dan step size-nya 3,2 megawatt, yang mana contoh pada penggunaannya yaitu sensor referensi seperti suhu maupun tekanan. Nah, selanjutnya pada 12 bit yang level outputnya yaitu sekitar 4096, kemudian Vref-nya yaitu 3,3 volt dan step size-nya yaitu 0,8 megawatt. Contoh penggunaannya pada instrumen presisi maupun akuator. Pada 16 bit sendiri mempunyai level output sekitar 65.536 dengan Vref-nya yaitu sekitar 5,0 volt dengan step size-nya 0,076 megawatt. Nah, untuk contoh penggunaannya pada audio, HiFi atau Wi-Fi dan perangkat medis. Contohnya, saat nilai DAC-nya 8 bit, maka Vref-nya sama dengan 3,3 volt dengan nilainya 128 menghasilkan Vout, maka 3,3 dikali 128 dibagi 255, maka hasilnya yaitu sekitar 1655 volt. Untuk prinsip kerja PWM atau duty cycle dan frekuensinya yaitu duty cycle menentukan tegangan rata-rata output. Semakin besar duty cycle, maka semakin tinggi juga tegangan analog yang dihasilkan setelah difilter. Untuk rumusnya sendiri yaitu Vout sama dengan VCC dikali duty cycle. Saat 25 duty cycle atau 25%, maka Vout-nya mempunyai nilai 0,825 volt, yang mana sinyal high-nya atau on-nya hanya sekitar 1/4% atau periode, yang mana output analog mendekati 1/4 tegangan supply. Nah, saat 50% duty cycle, maka Vout-nya sekitar 1,65 volt dengan sinyal seimbang antara high dan low. Output analog tetap setengah tegangan dari supply. Saat 75%, maka duty cycle yaitu mempunyai nilai Vout-nya yaitu sekitar 2475 volt dengan sinyal high selama 3,4 periode dengan output analog mendekati 3/4 tegangan supply. Untuk rangkaian filter RC atau low pass filter, yang mana filter RC berfungsi untuk meratakan sinyal PWM menjadi tegangan DAC yang stabil dengan cara membuang komponen frekuensi tinggi. Semakin besar nilai RC, maka semakin halus output, namun responnya makin lambat. Salah satunya yaitu saat diagram rangkaian RC low pass filter,
yang mana PWM sebagai in atau inputan, kemudian dilanjutkan dengan resistor, kemudian Vout adalah analog, yang mana kemudian ada kapasitor dan ada ground. Untuk frekuensi Cout-nya yaitu sekitar VC sama dengan 1 dibagi 2 Pi dikali R kali C. Kemudian untuk ripple voltage-nya yaitu V ripple sama dengan VCC dibagi FP PWM dikali R kali C. Nah, untuk contoh perhitungannya, saat nilai R atau resistornya sekitar 10 kilo ohm, maka kapasitornya yaitu C-nya atau kapasitornya itu 100 NV sama dengan FC-nya yaitu hasil akhirnya yaitu 159 hasil. Nah, untuk pengimplementasian DAC pada SSP32 dengan GPIO 25 dan GPIO 626 serta 8 bit dan nilainya 0 sampai 35 volt, yang mana GPIO 25 sebagai channel 1, GPIO 26 channel 2 dengan nilai tersebut yaitu sebagai berikut. Ini adalah contoh dari coding lengkapnya yaitu include Arduino, kemudian dilanjutkan dengan include driver DAC-nya. Kemudian untuk catatan pentingnya yaitu dalam percobaan ini, jika nilainya 0 maka output 0V-nya atau nilainya yaitu 255 dengan outputnya 3,3 volt atau proporsional linear dengan formula Vout-nya yaitu VAL dibagi 255 dikali 3,3 volt. Sedangkan untuk DAC-nya tidak dapat digunakan bersamaan dengan mode Wi-Fi aktif penuh karena jika mana digunakan maka tidak ada hardware DAC pada seri SP32 sampai S2-nya ke atas karena diganti oleh L2S-nya karena untuk digunakan fungsi DAC output voltage hingga dari library driver DAC-nya. Saat full out, maka set tegangan membawa nilai sekitar 165 volt dengan nilainya 128, maka sweep dari 0 volt maka ke 33 dari nilainya yaitu 255 dengan balik dari 3,3 volt ke 0, volt. Nah, untuk pengimplementasian dari PWM pada ISP32 dengan LCDC, maka 16 dari channel PWM pin 16-nya yaitu independen dan bisa berbeda dari frekuensi 1 sampai 16 bit resolusi, maka fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan presisi. Kemudian untuk 40 MHz frekuensi maksimalnya yaitu mendukung aplikasi dengan kecepatan tinggi. Semua dari pin GPIO dapat ataupun PWM-nya dapat dipasang di pin apapun. Untuk langkah konfigurasinya saat LCDC atau LDC setup yaitu CH frekuensi resolusi atau inisialisasi channel. Nah, untuk LED state pin CH menghubungkan pin ke channel, dan kemudian untuk LEDC filter atau duty cycle mempunyai arti yaitu menuliskan nilai hasil dari duty cycle. Nah, berikut adalah hasil dari visual code-nya. Kemudian untuk implementasi dari PWM pada STM32 hingga trimmer peripheral, maka STM dari seri V1 dan V3 tidak memiliki hardware karena DAC bawaan. Langkah alternatifnya maka menggunakan PWM maupun filter RC untuk mensimulasikan output analog, yang mana
tim X atau peripheralnya atau STM32 nya memiliki banyak timer dari timer 1 hingga tim 2, yang mana dengan channel atau capture atau compare untuk menghasilkan sinyal PWM presisi, yang mana CCR computer com yaitu menentukan lebar plus duty cycle, yang mana duty cycle atau CCR dibagi ARR dikali 100%. Salah satunya dengan CRR-nya 500 dan AR-nya 999, maka DC yang dihasilkan yaitu 50%. Kemudian untuk ARR atau auto reload yaitu menentukan periode timer, yaitu untuk mengatur frekuensi dari PWM-nya, yang mana V sama dengan VCL dibagi PSC ditambah 1 dikali ARR tambah 1. Contohnya saat 75 max Hz dibagi 71 ditambah 1 dengan 999 ditambah 1, maka hasil akhirnya yaitu 1 kHz. Nah, saat mode PWM1 per PWM2, maka PWM1 atau output high saat counter di lebih dari CCR, maka PWM2 output low saat counter lebih dari CCR. Keduanya mempunyai via Cube Max, yang mana dapat dilihat hold time dari PWM start, kemudian hold time state component. Untuk STM32 atau konfigurasi timer PWM detail, yaitu dengan konfigurasi PWM pada STM32 dilakukan melalui STM32 Cube Max dengan mengatur phase scaler, yaitu PSC atau auto reload register atau ARR untuk mendapatkan frekuensi dan resolusi yang diinginkan, yang mana contoh perhitungannya yaitu saat frekuensi PWM-nya dengan parameternya saat clock MCU dengan nilai 72 MHz dengan keterangannya yaitu frekuensi clock STM32 FI03. Kemudian bit scalernya yaitu dengan nilai 71 dengan keterangan pembagian clock dimmer, yang mana auto reloadnya yaitu nilainya 999 dengan nilai maksimum counter, maka hasil dari FP PWM-nya yaitu 1 kHz dengan 72 MHz per 72 atau dikali 1000, maka hasilnya tetap 1000 Hz, yang mana CCR-nya juga 50% DC. Kemudian untuk nilainya yaitu 500 dan CCR-nya yaitu ARR dikali 50/100. Kemudian untuk CR-nya saat 25% atau DC, maka nilainya yaitu 250 dengan CCR-nya sama dengan RRR dikali 25% per 100. Untuk filter RC atau analisis mendalamnya yaitu dengan mana? Bila mana filter RC lepas mengonferensi sinyal PWM atau kontak menjadi tegangan DC yang lebih halus, maka dengan cara menghasilkan komponen frekuensi yang tinggi, dilanjutkan dengan kapasitor bertindak sebagai penyimpanan energi yang meratakan tegangan output. Prinsip kapasitor yang mana prinsipnya itu mengisi muatan saat sinyal high dan membuang muatan saat low dengan RC besar, perubahan dari tegangan menjadi sangat lambat. Kemudian output melihat rata DC. Nah, tren output RC atau RC kecil respon cepat ke tangga ripple besar. Nah, kemudian untuk RC besar, maka ripple kecil tanpa respon lambat, dan pilihannya RC berdapatkan kebutuhan aplikasi FC atau sekitar FP PWM 100. Kemudian untuk ripple voltage atau ripple-nya yaitu VCC dibagi FPWM dikali R kali C, maka contohnya yaitu sekitar 3,3 dengan V-nya 5 kHz dan resistornya yaitu 10 kHz
kapasitornya yaitu 100 NV dengan F ripple-nya 3,3 dikali 5000 dikali 10 kHz dikali 100 kapasitornya, maka nilainya yaitu 6 MV. Nah, untuk pengaruh nilai RC terhadap kualitas output, maka saat nilai 1 kHz dengan kapasitornya yaitu 10, nilainya dengan FC-nya 15,9 Hz, maka ripple-nya itu adalah sangat kecil dengan kecepatan respon sangat lambat. Saat 10 kHz dengan 100 kapasitornya, maka FC-nya mempunyai nilai sekitar 159 kHz, maka ripple-nya akan kecil juga dan respon kecepatannya juga lambat. Saat 1 kHz dengan 100 kapasitornya, nilainya yaitu 1,56 kHz, ripple-nya sedang dan respon kecepatannya juga sedang. Saat 100 ohm, maka 10 kapasitornya dengan FC-nya nilainya 159, ripple yang dihasilkan yaitu besar dengan kecepatan respon yaitu sangat cepat. Nah, untuk perbandingan dari ESP32 dan STM32 DAC dari PWM, fitur dari hardware DAC ada nilainya yaitu 8 bit dengan GPIO-nya 25 atau 26. Itu dari nilai ESP32, dan untuk nilai STM32-nya atau V1 dan V3-nya tidak ada karena menggunakan PWM ditambah dengan RC. Sedangkan saat PWM channel dengan ESP32 di 16 channel yaitu LCD, STM32-nya yaitu mempunyai nilai banyak atau time 1 hingga time 17. Nah, untuk resolusi dari PWM dengan ESP32 1-16 bit atau fleksibel, maka STM32-nya sekitar V1 per V3 hingga 16 bit, maka RR atau CRR. Kemudian untuk frekuensi PWM hingga ESP32, maka nilai sekitar 40 MHz dengan STM32 atau V1 dan V3-nya hingga puluhan MHz. Kemudian untuk konfigurasi dari API atau LCD setup ditambah dengan LCD width, maka hasil dari STM32-nya yaitu hal per time underscore PWM underscore STM ditambah STM underscore compare. Nah, untuk filter RC, maka STM32-nya opsional dan jika analog dari FPM. Untuk STM32-nya yaitu wajib dan tidak ada hardware DAC-nya. Dan untuk konektivitas dari ESP32, maka Wi-Fi ditambah BP bawaan atau Bluetooth. Kemudian STM32-nya yaitu tidak ada karena membutuhkan modul dari eksternal. Saat konsistem IDE dari fitur, maka ESP32 atau Arduino per ESP atau IDE. Kemudian untuk STM32 atau STM2 Cube IDE atau Keil IAR. Nah, untuk target aplikasinya yaitu dari ESP32 sendiri yaitu IoT, Arduino, audio, sensor, dan LED. Nah, untuk STM32-nya yaitu seperti industri, presisi, maupun motor kontrol. Nah, untuk aplikasi dari DAC sendiri dalam kehidupan nyata, pengimplementasiannya yaitu saat DAC digunakan setiap kali dalam sistem, maka membutuhkan sinyal analog yang presisi, yang langsung dihasilkan dari data digital, yang mana tanpa proses switching dalam filtering yang menambah noise. Nah, saat output audio digital, DAC mengonversi file audio digital seperti
MV3 maupun MIV maupun flex menjadi gelombang tegangan analog yang dapat didengar melalui speaker. Kemudian kualitasnya tergantung dari resolusi bit dan sampling rate. Saat tegangan dari referensi sensor, maka DAC dari tegangan referensinya sangat stabil dan presisi untuk kalibrasi sensor seperti suhu, tekanan, arus, maupun pH agar pembacaannya lebih akurat. Nah, saat pembangkitan sinyal atau dance, alat ukur seperti elektronik menggunakan DAC untuk membangkitkan dari sinyal sinus seperti kontak, segitiga dengan frekuensi dan amplitudo yang dapat diprogram. Maka switching power supply-nya yaitu DAC mengatur tegangan dari referensi pada controller SPM, S atau Blue atau Bus Converter, kemudian sehingga menghasilkan tegangan output yang dapat diatur secara digital dengan presisi tinggi. Nah, untuk controller dari layar analog, sistem tampilan berbasis CRT dan osiloskop hasilnya menggunakan DAC untuk menentukan posisi bekas elektronik secara presisi pada sumbu X maupun sumbu Y. Dan untuk perangkat medisnya yaitu seperti alat kesehatan seperti function pump atau defibrillator dan EEG menggunakan DAC resolusi tinggi sekitar 16 hingga 24 bit untuk menghasilkan sinyal klinis yang sangat akurat. Nah, untuk aplikasi PWM dalam kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari, saat servo motor dikendalikan PWM frekuensi 50 Hz atau duty cycle sekitar 1 ms dengan nilai 0 derajat, kemudian 1,5 ms nilainya 90 derajat, dan 2 ms yaitu 180 derajat digunakan pada robot maupun drone maupun CNC. Motor DC seperti kontrol kecepatan, yaitu kecepatan motor DC diatur dari via duty cycle. Duty cycle sendiri yaitu nilainya 0% atau berhenti, kemudian 100% dengan kecepatan penuh. Drivernya yaitu L298N dan L293D dan TB6612. Nah, untuk LED dimming, kecepatan LED diatur dengan duty cycle frekuensi tinggi, yang mana kurang lebih 1 kHz agar tidak ada flicker yang terlihat oleh mata manusia. Contoh pengimplementasiannya yaitu seperti pembangkitan nada audio, yang mana PWM frekuensi atau audio langsung dari buzzer untuk menghasilkan nada dengan filter RC ke speaker yang bisa menghasilkan audio sederhana. Nah, untuk switching regulator atau bus atau buck konverternya menggunakan PWM untuk mengatur aliran energi yang ke indikator atau efisiensi yang bisa mencapai 90 hingga 98%. Nah, untuk konverter suhu heater, elemen pemanas dikendalikan untuk duty cycle-nya dari PWM untuk menjaga suhu pada set point tertentu yang digunakan pada OVM dan inkubator. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan DAC sendiri, yang mana kelebihan dari DAC atau output analog murni, yang mana tidak memerlukan filter eksternal, yang mana sinyalnya langsung bersih dan stabil dari pin DAC atau IDL untuk aplikasi yang sensitif terhadap noise. Kemudian untuk respon kecepatannya, yaitu perubahan nilai output menjadi hampir instan, karena dalam hitungannya atau UPS memungkinkan pembangkitan sinyal atau frekuensi tinggi yang akurat. Nah, dilanjutkan untuk kualitas audio tinggi, yang mana resolusinya 12 hingga 16 bit, memberikan tingkat detail sinyal audio yang sangat baik, yang mana setara dengan perangkat audio atau profesional. Kemudian untuk presisi tegangannya, setiap sis atau ukurannya yaitu sub MV pada 16 bit, yang mana memungkinkan controller yaitu tegangan yang sangat halus
untuk aplikasi sains maupun medis. Nah, untuk kekurangan dari DAC sendiri yaitu hardware khusus diperlukan, yang mana tidak semua MCU dilengkapi dengan DAC. Namun, jika tidak tersedia, harus menambahkan chip DAC eksternal seperti MCP 4725 maupun ADC 5620 yang menambahkan biaya. Nah, untuk resolusi terbatas di MCU. MCU sendiri umumnya hanya menyediakan DAC sekitar 16 hingga 12 bit. Untuk resolusi yang lebih tinggi atau diperlukan DAC eksternal yang berdedikasi yang lebih mahal. Nah, untuk sensitivitas terhadap noise supply, kualitasnya atau output DAC-nya sangat tergantung pada kebersihan dari tegangan VREF. Untuk noise pada supply langsung mempengaruhi dari akurasi outputnya. Nah, tidak kecocokan untuk kontrol daya karena apa? DAC sendiri menghasilkan sinyal tegangan rendah yang mana bukan switching. Kemudian sehingga tidak ada efisiensi untuk aplikasi kontrol dengan daya seperti motor. Kelebihan dan kekurangan dari PWM sendiri. Kelebihan dari PWM-nya yaitu universal karena di semua MCU hampir semuanya microcontroller modern memiliki timer dengan fitur PWM bawaan dari Arduino Uno hingga STM32 dan ESP32. Nah, kemudian untuk efisiensi dari daya tinggi, mode switching membuat transistor bekerja penuh atau on atau penuh off, sehingga disipasi dari daya sangat kecil atau efisiensinya hingga 98%. Dan untuk fleksibilitasnya mudah dikonfigurasi karena apa? Frekuensi dan duty cycle-nya dapat diubah melalui software tanpa mengubah hardware-nya yang sangat mudah disesuaikan. Kemudian untuk kecocokan untuk kontrol daya yaitu sangat besar. Dapat mengendalikan motor seperti solenoid dan beban besar melalui driver eksternal dengan efisiensi tinggi. Untuk kekurangan dari PWM sendiri, yang pertama, membutuhkan filter RC eksternal, yaitu untuk mendapatkan tegangan analog murni dari PWM. Wajib menambahkan filter RC, yang mana ini nantinya akan menambahkan komponen dan kompleksitas rangkaian. Kemudian ada ripple voltage, tidak bisa nol. Karena apa? Tegangan output selalu memiliki sedikit riak atau ripple, yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan karena terutama pada saat beban berubah. Kemudian ada bandwidth output terbatas. Respon ini terdapat dalam perubahan nilai lambat karena dibatasi oleh konstan waktu filter atau RC, yaitu sekitar T per R kali C. Kemudian ada tidak ideal untuk audio WiFi atau HiFi, yang mana ripple dan keterbatasan bandwidth membuatnya PWM kurang cocok untuk apa? Karena aplikasinya yaitu audio dengan fidelitas tinggi. Di sini ada percobaan yang pertama yaitu menggunakan dari DAC output, kemudian menggunakan ESP32. Nah, di sini dari programnya Visual Code, kemudian dari rangkaiannya yaitu, dan di sini juga ada oscilloscope. Kemudian di serial monitor akan menampilkan persentase dari LED-nya. Semakin menurun maka LED-nya akan meredup. Kemudian oscilloscope-nya itu akan berubah, dan saat ketika persentase LED-nya naik maka LED-nya akan terang, dan juga hasil grafik dari oscilloscope akan berubah juga dengan kondisi LED yang terjadi. Nah, ini ada sudut servo SG90. Nah, di sini terdapat outputnya dari terminalnya, maka servo akan membaca dari pin STM ESP. Kemudian potensionya
masuk ke pin 34. Nah, kemudian ini adalah program dari visual code-nya. Untuk sudutnya dari 0 derajat sampai sudut yang paling maksimal. Kemudian dan untuk servonya itu nilainya 4095. Di sini juga terdapat serial pin-nya juga, yaitu untuk mengepin serial monitor. Kemudian ada menggunakan baud rate-nya juga, yaitu 1500, dan ada delay-nya yaitu 1000 atau 1 menit. Di sini juga terdapat project-nya, yaitu saat diupload maka si motor servo ini akan terinput dari serial monitor yang telah visual code running. Saat tertampil dari serial monitor, maka di sini akan tertampil sudut dan juga potensionya bergerak dalam berapa derajat. Di sini di serial monitor juga akan menampilkan juga hasil dari pergerakan motor servo. Dengan sudut 180 derajat dan juga besar putarannya, yaitu dari kondisi 0 sampai maksimal yaitu 4950. Maka juga akan tertampil dari osiloskopnya juga berapa sudut atau grafik yang tertampil. Nah, di sini terdapat percobaan yang ketiga, yaitu mengontrol sudut menggunakan STM32 R102T6. Nah, di sini terdapat programnya di mana penyambungannya pin servometer, kemudian ada pin pot, ada pin. Nah, ini ada rangkaian dari motor servonya. Kemudian di sini ada menggunakan Arduino untuk tambahan extend-nya. Kemudian tersambung ke RTS ke pin servo. Nah, di sini terdapat programnya dan juga tertampil pada serial monitornya juga. Nah, delay-nya kita menggunakan 100. Saat diupload, maka tampilan akan sukses dan akan tertransfer ke program hardware-nya dan akan menampilkan berapa serial monitornya yang akan potensi sudut dan berapa besaran putarannya. Dan saat besaran potensial dirubah dan akan serial monitornya juga menampilkan berapa besaran putaran yang dirubah. Dan di sini juga osiloskopnya juga akan melihat tampilan sinyal dari keluarannya. Nah, ketika potensinya diubah maka sinyalnya juga akan mengecil. Jika potensinya diubah menjadi besar, maka sinyalnya osiloskop akan melebar. Nah, di sini akan menampilkan bahwa serial dari visual code atau codingannya dari percobaan yang keempat. Nah, di sini menggerakkan motor servo kontrolnya. Nah, maka tampilan dari serial monitor juga akan secara real time, yaitu mengukur potensiometer, berapa putarannya, kemudian duty cycle-nya, kemudian ada kecepatan dari motor servonya berapa. Dan ini akan berubah saat potensio diputar, berapa putarannya, dan motor servonya juga akan berubah juga saat sesuai dengan ketentuan motor potensiometer. Nah, di sini dapat percobaan yang 5. Nah, tentang LED, LPM, dan osiloskopnya ditambahkan dengan ADC. Di sini tampil dari program dari visual code-nya, codingannya.
Nah ini softwarenya, hardwarenya. Nah ini penyambungan dari pin-pinnya, terdapat programnya, kemudian tertampil juga pada serial monitornya, nilainya 50 rangkaian dari sini. Nah saat kita upload programnya ke hardware dapat dilihat sebagai berikut. Nah, maka di sini terdapat muncul serial monitornya. Nah, langsung saja ke potensiometernya. Nah, dia akan mengubah ke semakin tinggi potensiometernya, maka akan semakin tinggi nilai LED-nya semakin terang. Nah, maka nilai LED-nya akan teredup, itu akan mati. Nah, serta sinyal dari tampilan osiloskop juga akan mengukur secara real time dari kondisiannya, baik tinggi maupun rendahnya dapat diatur dari potensiometer. Nah, ketika potensionya dikecilkan, maka sinyalnya akan kecil. Begitupun sebaliknya. Dari keseluruhannya, maka DAC dan PWM adalah dua teknik fundamental dalam sistem embedded, yang mana hasilnya dapat menghasilkan sinyal analog dari microcontroller digital. Pilihan dari mode bergantung juga dari kebutuhan presisi maupun efisiensi daya dan ketersediaan hardware-nya, yang mana DAC mengonversi nilai biner ke tegangan analog dan profesional via jaringan R2R dengan Vout sama dengan Vref dikali D per 2 pangkat N. Resolusinya menentukan setiap size atau ukurannya. Kemudian ada R2R leader, yang mana rangkaian resistor menjumlahkan dari arus tertimbang dari step setiap bit, yang mana solusinya dari hardware DAC yang sederhana dan akurat. Kemudian dari STM32, di sini tidak ada hardware dari DAC maupun F1 atau F3-nya, karena menggunakan timer PWM atau DX dengan register ARR frekuensi dengan CCR di duty cycle. Kemudian ada PWM mengatur duty cycle sinyal kontak untuk mensimulasikan tegangan analog, yaitu Vout sama dengan VCC dikali DC persen kebutuhan filter RC untuk output murni. STM32 nya juga yaitu sekitar DAC 8 bit DAC 8 bit pada GPIO 25/26, yang mana output hingga 3,3 volt. Kemudian PWM nya via LCD atau DC-nya yaitu 16 channel 1 hingga 16 bit resolusi, yang mana hingga 40 MHz atau sekitar nilainya API dibagi LED setup ditambah LED with return. Kemudian untuk filter RC-nya sekitar FC sama dengan 1/2P RC, yang mana nantinya mengharuskan dari FPWM-nya semakin besar RC-nya atau ripple-nya akan kecil karena lambat. Bila mana ripple-nya sama dengan VCC per FPWM atau R kali C untuk rumusnya.